Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini? Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana. Gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat uruk rumah juga ya, buat bangun rumah urugan ya? Kalau di sini enggak, saya nguruk ini aja. Nguruk doang? Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang dulu enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak-anak ya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya? Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya, di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium-137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium-137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium-137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik. Hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium-137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium-137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22 malam. Masyarakat juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal seperti harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka hari ini 11 Oktober 2025
dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari, serta dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang sudah disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Seperti apa suasana pembukaan perdana Night at Ragunan Zoo? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan jurnalis iNews, ada Ismalia Meidasari. Selamat sore Ismalia, ini bagaimana hari pertama? Apakah sudah banyak warga yang antusias datang ke Ragunan malam ini? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya antusiasnya seperti apa di sini, sangat antusias sekali Arlista. Tadi untuk pembukaan tepat pada pukul 18.00 pintu masuk dari Ragunan ini sudah dibuka. Ini bisa kita lihat juga di belakang ini banyak sekali masyarakat atau warga Jakarta yang sangat antusias sekali dengan wisata Night at Ragunan Zoo, Arlista. Kita coba sebentar kita tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini. Halo Kakak. Sore, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa? Mama Asrof. Oh, Kakak Asrof. Ya, Kakak Asrof minta waktunya sebentar. Kenapa sih Kakak memilih wisata malam pada malam hari di Ragunan ini? Iya, penasaran aja. Soalnya kayaknya rame banget. Ternyata iya rame. Nggak tahu apa yang mau dilihat ini. Tadi Kakak kesini sama siapa, Kak? Sama keluarga tuh rame. Sama keluarga. Tadi kesini naik apa, Kakak? Naik mobil. Oh, naik mobil. Untuk tiketnya ini tadi cukup ngantri atau gimana nih, Kak? Enggak sih, ya lumayan. Nggak terlalu ngantri banget, biasa aja. Oh gitu, oke, makasih ya Kak atas waktunya. Ya, tadi bisa dilihat juga untuk pengunjung di sini memang sangat antusias sekali karena mereka juga penasaran karena ini baru pertama kalinya Arlista untuk diadakan wisata malam di Ragunan. Jadi ini sangat menarik perhatian sekali, apalagi besok hari Minggu merupakan hari libur bagi masyarakat Jakarta. Dan juga ini tadi bisa kami ceritakan juga di sini ada maskot juga. Kita bisa dada-dada dulu. Halo, ini maskot dari Ragunan, maskot burung hantu sepertinya ya Arlista. Ini juga menjadi daya tarik bagi terutama anak-anak yang berkunjung di wisata Night at Ragunan Zoo. Tadi juga kami melihat untuk bagi para pengunjung yang mau melihat hewan-hewan nokturnal, ini mereka bisa menaiki mobil rekreasi dan juga selain menikmati hewan nokturnal di sini, ini juga para pengunjung bisa berolahraga malam yang nantinya di sini akan ada lampu-lampu pembatas. Di situ trek yang sudah disediakan sekitar 1,8 km. Mereka akan bisa berolahraga pada malam hari dan menikmati wisata malam di Ragunan. Seperti itu Arlista. Jadi untuk antusiasnya ini sangat antusias sekali dan juga memang tiketnya ini juga sangat terjangkau, Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Kembali ke Anda Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Sungguh terlihat banyak sekali warga yang antusias untuk pembukaan perdana di Ragunan. Selamat kembali beraktivitas dan selamat kembali melihat hewan-hewan di Ragunan ya Ismalia. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo bersama jajaran pengurus dan kader menggelar syukuran ulang tahun ke-11 Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen ini, partai yang dikenal dengan Partai Kita hadir membawa energi baru untuk Indonesia agar rakyat bisa naik kelas dan semakin berdaya. Di usianya yang ke-11 tahun, Partai Perindo menegaskan kembali komitmennya sebagai kekuatan politik yang progresif dan inklusif bagi kemajuan bangsa. Partai Perindo secara konsisten hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Momentum ini juga dipandang sebagai saat yang tepat untuk refleksi dan langkah nyata menuju kemajuan yang lebih besar. Kami ingin melahirkan kader-kader yang berkualitas. Itu penting sekali. Bagaimana partai itu bisa bertanggung jawab terhadap tokoh-tokoh yang terus didorong yang akhirnya bisa bekerja untuk rakyat. Makanya kami ingin terus membangun dan menjadi energi baru Indonesia. Bagaimana kita hadir sebagai partai politik yang modern, partai politik masa kini yang terus mengedepankan gagasan dan bukan hanya sekedar gagasan, bagaimana kita bisa mengeksekusi gagasan itu untuk berdampak bagi masyarakat. Mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik menjadi bagian dari komitmen Partai Perindo dalam membangun masa depan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Usia ke-11-nya ini justru memberikan ruang seluas-luasnya untuk orang-orang muda untuk masuk ke dalam Partai Perindo dan juga bisa secara total mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan gitu. Misi yang dibawa ini adalah bagaimana partai bersama perempuan. Kita tahu adalah perempuan adalah tonggak untuk negara yang lebih inklusif. Kelompok rentan ini tidak hanya perempuan tapi juga penyandang disabilitas. Partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini juga konsisten dalam memperkuat demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program sosial seperti pelatihan UMKM, pembagian gerobak Perindo, dukungan bagi petani dan nelayan, serta kegiatan kemanusiaan di berbagai daerah. Dari Jakarta, Anissa Rizky Solehudin, iNews melaporkan.